ilmu. Di antara kebiasaan sekelompok ulama ialah ketika hendak membacakan berbagai disiplin ilmu, mereka membukanya dengan mengajarkan terlebih dahulu kitab ini. Kitab ini dulunya adalah salah satu dari berbagai kitab yang dipelajari di Masjid Nabawi hingga beberapa waktu yang lalu. Baiklah, untuk selanjutnya lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Irawan. Kepada Ustadz, Ana persilahkan, tafadhol Ustadz. Ya, suara saya kedengeran ini? Kedengeran Ustadz. Ayo, bentar. Cuman agak kurang jelas sedikit Ustadz, terdengar jauh gitu Ustadz. Oh gitu ya, terdengar jauh Iya. ya? Iya. Bentar. Kalau sekarang sudah lebih jelas? Sudah Ustadz, insya Allah. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah para umahat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam hari ini yang alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sama-sama menelaah dan mengambil keberkahan dari ilmu yang ditulis oleh salah seorang ulama yang berbicara tentang tema adab dan juga tema ilmu. Tentu nanti setelah kita mulai menelaah ya, dan saya coba untuk ringkaskan beberapa hal, kita nanti akan bisa melihat dan mungkin dengan itu kita nanti akan mengukur ya. Memang nyamannya itu ketika bermajelis tidak malam seperti ini ya, karena pun juga masing-masing di antara kita ada kebutuhan ya dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan ini tidak mengurangi apa yang akan sama-sama kita diskusikan ya. Tapi di waktu yang terbatas ini mudah-mudahan kita bisa maksimalkan, dan tentu nanti Imam Az-Zarnuji menjelaskan kepada kita tentang waktu-waktu yang paling tepat kita belajar, dan di malam hari contohnya misal apa yang kita lakukan dalam hal ilmu. Ya baik, para umat semua yang dirahmati oleh Allah SWT, kitab ini ya, kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji ini adalah sebuah kitab yang sebetulnya di negeri kita, di Indonesia ini bukan sebuah kitab yang asing. Karena kitab ini kalau di kalangan pesantrenan gitu ya, di kalangan pesantren-pesantren tradisional ini menjadi kitab yang dipelajari, ya dipelajari sebagai sebuah muqaddimah, sebagai sebuah pengantar sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Nah, hanya hari ini memang kesadaran tentang tema ini sedang tumbuh di negeri ini, dan ini sebuah kebaikan, sehingga bukan hanya di kalangan para santri pesantren gitu ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang dihadirkan, dipahami gitu ya oleh berbagai lapisan di masyarakat dalam hal ilmu. Karena nanti di mukadimahnya pun juga Syekh Az-Zarnuji menjelaskan tentang apa yang perlu kita lakukan dalam tahapan kita mempelajari dan mengambil sebuah ilmu. Nah, sebelum ke pembahasan dari buku atau kitab yang
akan sama-sama kita diskusikan. Jadi yang perlu kita pahami para umat semua, sebetulnya ini menjadi sebuah pola ya. Menjadi sebuah pola di dalam kita mempelajari atau membaca sebuah karya seseorang, terlebih ini karya yang ditulis oleh seorang ulama. Ya, sebagaimana ini saya di tangan saya ini juga ada buku terjemahnya ada, kemudian tadi saya download juga buku cetaknya ya, buku bahasa Arabnya ya, dan tentu akan lebih kuat tenaganya ya. Nanti saya bacakan, para umat semua silakan yang pegang buku terjemahnya, saya terjemahnya yang Aqwam ya, ini yang cetakan baru ya, dan dulu saya sekitar 10 sampai 15 tahun lalu sudah punya buku ini dengan penerbit yang asing mungkin gitu ya. Jadi memang sebetulnya ini buku yang sudah lama gitu ya hadir di negeri ini, dan hari ini semangat itu sudah mulai tumbuh dan ini sebuah kebaikan. Nanti saya akan coba bacakan pelan-pelan dari teks Arabnya ya, insyaallah. Nah, kenapa nanti pembahasannya dimulai dari teks Arabnya, walaupun nanti juga para umat semua dimudahkan dengan membaca terjemahnya, karena nanti secara tenaga dan ruh itu akan berbeda ketika kita mempelajari langsung dari teksnya gitu ya, karena nanti ya baik ya, karena nanti ruh dan tenaga ketika kita belajar dari aslinya dengan kita membaca terjemah tentu nanti akan berbeda, karena ada rasa yang tidak bisa digantikan kecuali kita belajar langsung ya dari bahasa Arabnya. Nah, tapi untuk memudahkan tentu membaca terjemah bagian dari tahapan dan wasilah kita di awal untuk mengenal dan memahami dari apa yang akan kita pelajari. Nah, para umat semua, bagaimana kebiasaan para ulama, dan di sini pun juga jelas gitu ya, salah satu hal yang perlu kita pahami di awal sebelum kita mempelajari kitab atau buku apapun adalah kita mengenal. Ya, bahkan di sini dicantumkan sebelum pembahasan ya, sebelum muqaddimah ya dan seterusnya, yang dijelaskan di awal itu adalah mengenai biografi penulis ya, biografi penulis yang bukan hanya kita membaca biografinya sebetulnya ya, tapi yang perlu kita pahami adalah mengapa biografi ini sering ya, bahkan kebiasaan para ulama ya, ini ditaruh di bagian awal sebuah kitab ya, kitab yang ditulis oleh para ulama, agar kita paham sebetulnya dengan kita memahami biografi ini kita punya pemahaman yang utuh terhadap buku yang akan kita pelajari. Contoh ini misal para umat semua, sebelum masuk ke ini ya, insyaallah nanti kita akan mulai dari biografinya dulu secara ringkas, karena ternyata biografi Imam Az-Zarnuji ini terbatas gitu ya secara penjelasan. Contoh yang lain, ada buku yang hari ini pun juga sudah mulai ramai ya, karena kesadaran ini sudah mulai hadir di tengah-tengah kita, dan ini sebuah kebaikan. Ada sebuah kitab juga yang saya pernah dulu beli itu sekitar tahun 2012 atau 2011, saya lupa ya, dengan cetakan yang lama, judulnya Ar-Rasul Al-Mu'allim wa Asalibuh fi Ta'lim. Nah, hari ini para umat semua, kalau para umat kemudian mencoba untuk menelusuri misal gitu ya, buku yang judulnya Rasul Mu'allim, buku Nabi sebagai seorang guru, itu sangat banyak sekali cetakannya ya, dengan berbagai penerbit, dengan cover yang berbeda-beda dan seterusnya. Sedangkan dulu mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu sebuah buku yang asing di telinga kita mungkin ya. Jadi di buku itu kita akan memahami Ar-Rasul Mu'allim dengan baik ketika kita memahami, sebelum masuk ke pembahasannya, kita memahami biografi penulisnya.
penulisnya itu siapa, latar ilmunya apa, ya, kemudian dari situ buku itu kapan ditulis, kapan diselesaikan, ya, dan seterusnya. Nah, kita akan memahami dengan ini yang nanti akan berkaitan betul dengan isi dan konteks tulisan yang ditulis oleh ulama tersebut. Nah, termasuk diantaranya adalah buku yang hari ini akan sama-sama kita diskusikan, yaitu kitab tentang Ta'limul Muta'alim, ya, Syekh Az-Zarnuji. Nah, Syekh Az-Zarnuji ini, para umat semua, ya, itu beliau kalau dari biografi yang saya coba untuk lihat, gitu ya, beliau itu hadir sekitar abad 6 Hijriah. Hari ini kita abad 14 Hijriah, ya, 1444 Hijriah. Ya, berarti tinggal dikurangi, ini kurang lebih sekitar berapa hari yang lalu, ya, berarti sekitar 800 tahun yang lalu kurang lebih, gitu ya. Nah, itu tandanya berarti ini masa yang sangat panjang, dan masa yang panjang ini menunjukkan betapa ilmu yang dihadirkan, dimunculkan di dalam kitab ini bukan ilmu yang sederhana. Ya, dan tentu kalau bicara karya kan kita melihat ini menjadi sebuah amal jariah, ya, yang diulang, yang dibahas, yang dipelajari, yang kemudian juga ditelaah, dipraktekkan, gitu ya, sebagai tahapan dalam mentahapi ilmu yang menjadi kebutuhan kaum muslimin, gitu ya, para umat semua. Ya, jadi Syekh Imam Az-Zarnuji ini itu hadir di sekitar abad 6 Hijriah, gitu ya. Bahkan di salah satu kitab lain yang saya baca, beliau meninggal wafat tahun 645 Hijriah. Nah, ini masa-masa akhir Abbasiyah, ya, kalau nggak salah, ya, ini di masa Abbasiyah, ya. Nah, beliau tinggal di daerah Asia Tengah, ya, di daerah Asia Tengah yang disebutkan namanya, ya, daerahnya daerah Zarnuj. Makanya kemudian ini, ya, Imam Burhanuddin Islam Az-Zarnuji ini disebut dengan Az-Zarnuj. Nah, ini distandarkan kepada tempat, dan, ya, sebagaimana para ulama pun juga banyak seperti itu. Imam Bukhari, ya, beliau lahir di Bukhara, ya, dan seterusnya, ya. Nah, secara latar kondisi, ya, nanti para umat semua bisa melihat bagaimana suasana yang terjadi di masa Daulah Abbasiyah. Berarti kalau kita ingin memahami latar kegelisahan dari sang penulis ini, dan beliau adalah salah satu fuqaha, ya, salah satu ahli ilmu dari mazhab Hanafi. Jadi di Asia Tengah ketika itu, ya, bahkan sampai hari ini, gitu ya, di daerah-daerah Asia Tengah dan seterusnya, itu yang tumbuh, ya, dan berkembang itu adalah mazhab Hanafi. Nah, tapi biografi detail dari Imam Az-Zarnuji ini sangat sulit sekali. Saya pribadi untuk menelaah biografi ini sangat terbatas, gitu ya. Nah, tapi ketika kita mencoba untuk mempelajari biografinya ini ternyata terbatas. Tapi kalau kita lihat karyanya, Masya Allah, gitu ya, bahkan bukan hanya dipelajari oleh kaum muslimin, itu ya, bahkan orang-orang barat pun juga mempelajari kitab ini, ya, mempelajari dan menelaah kitab Ta'limul Muta'alim ini, ya. Jadi betapa barokahnya ilmu dan betapa keikhlasannya itu hadir, ya, karena karya sepanjang ini itu adalah buah dari keikhlasan ulama, itu ya, beliau, ya, sebagai seorang ulama yang menuliskan dan kemudian menghadirkan ilmu ini kepada kita. Itu kurang lebih para umat semua sebagai sebuah mukadimah. Dan, ya, di sini di buku terjemahnya ini di halaman pengantar nih, ya. Ini kan di sini sebutkan, ya, beberapa kitab yang menuliskan biografi
beliau gitu ya. Nah, ini saya tidak ini ya, saya belum membaca buku-buku yang disebutkan di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, bahkan ada nama-nama barat gitu ya. Di sini ada Edward van Dyck, Karl Brockleman ya, kemudian Joseph Elian Sarkis gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi memang para umat semua, orang-orang barat itu mempelajari poin-poin ilmu itu dari kita, hanya mereka memang kadang tidak menunjukkan itu bahwa mereka mengambil itu dari kaum muslim. Nah, kembali ke kitab ini para umat semua, itu kurang lebih beberapa pengantar saja di awal. Beberapa pengantar di awal tentang tentang kitab ini ya, biografis, secara biografis singkat ya, tidak banyak saya dapatkan ya. Dan tentu para umat semua, ini ada jenis kitab yang mirip ya, sebagaimana kitab kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji ini ya, dan di sini kalau tidak salah sebentar disebutkan tidak ya. Jadi ada satu kitab lain pun juga ya, ini beda zaman ya, beda zaman, beda tempat pun juga. Yang ini juga oleh guru kami Ustaz Budi Asari hari ini dibahas gitu ya, dan ditelaah sudah sekian pertemuan, yang judulnya adalah Fatihatul Ulum. Nah, ini pembuka dari ilmu-ilmu. Nah, ini salah satu kebiasaan para ulama seperti itu memang. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sebuah ilmu, ada pengantar, ada madkhol, ada muqaddimah, yang dengan muqaddimah itulah kita bisa masuk ke dalam pusaran ilmu, lautan ilmu tersebut. Jadi ibaratnya nih ta'limul muta'allim ini itu ibarat sebuah muqaddimah, ibarat sebuah madkhol, pengantar agar kita tidak salah dalam mentahapi tangga-tangga kita ya dalam menuntut ilmu, ya dalam mempelajari ilmu. Nah, kita masuk ke muqaddimah para umat semua. Kita masuk ke muqaddimah. Kalau di buku yang saya pegang di sini halaman XXXIII ya. Ini masih pengantar ya. Nah, di muqaddimah ini para umat semua, Imam Az-Zarnuji rahimahullah menyampaikan ya, ini saya ringkaskan saja, tidak saya bacakan satu persatu ya. Saya coba untuk ambil beberapa poin-poin yang perlu kita sama-sama pahami. Nah, beliau menyampaikan setelah basmalah, kemudian muqaddimah ya dan seterusnya, beliau menyampaikan wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina. Nah, beliau menyampaikan saya memperhatikan ya sangat banyak sekali ya di kalangan para penuntut ilmu di zaman kami ya, maksudnya itu berarti di zaman di tahun 600 Hijriah. Nah, bayangkan para umat semua, ini kondisi yang terjadi kurang lebih sekitar 800 tahun yang lalu. Berarti kalau kalimat ini disampaikan dari lisan ulama yang melihat kondisi itu di 800 tahun yang lalu, kira-kira bayangkan kalau Imam Az-Zarnuji melihat kondisi hari ini, kalimat seperti apa yang akan beliau sampaikan kepada kita-kita para orang yang sedang belajar dan menuntut ilmu. Nah, beliau menyampaikan falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajidduna ila ilmi wa la yasiluna aw min manafihi. Jadi para penuntut ilmu di zaman kita, mereka bersungguh-sungguh dalam menempuh ilmu ya, tapi tidak sampai kepada ilmu tersebut. Ya, tidak mendapatkan manfaatnya. Wa thamratihi ya, kemudian buahnya, buah dari ilmu itu adalah wahiyal amal wal hiyal amalu bihi wan nashru yahramuna lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Nah, jadi Imam Az-Zarnuji di sini menyampaikan bahwa banyak menuntut ilmu ini kemudian bersungguh-sungguh ya, tapi tidak sampai kepada tujuan dari ilmu itu
dihadirkan, ya, yaitu satu untuk mendapatkan manfaat, ya, yang kemudian yang kedua adalah untuk bisa mengamalkan itu, ya, disebabkan apa? Ya, disebabkan bukan karena tidak sungguh-sungguh, ya, ini sungguh-sungguh, tapi kemudian tidak sampai kepada buah dari ilmu itu karena apa? Karena keliru, ya, karena keliru dalam menempuh jalan, kemudian meninggalkan syarat-syaratnya, ya. Jadi keliru dalam menempuh jalan, ya. Makanya di sini para umat semua judulnya jelas, ya. Kalau kita baca kitabnya jelas, Ta'limul Muta'alim fi Thoriqit Ta'allum, ya. Jadi tangga-tangga tahapan kita dalam mempelajari ilmu. Jadi yang akan dipelajari di buku ini, ya, kalau kita membacanya, kita mempelajarinya, maka kita sebetulnya sedang mempelajari tahapan-tahapan, ya, atau jalan-jalan kita dalam mempelajari sebuah ilmu. Jadi sebelum mempelajari ilmu, maka kita belajar dulu syarat-syarat ilmu itu seperti apa yang harus dilakukan, apa yang perlu ditinggalkan, ya, agar kita tidak salah dan kemudian kita sampai kepada tujuan dari ilmu itu, yaitu kita mendapatkan manfaat dan kita bisa beramal dari ilmu itu. Ya. Nah, kemudian Imam Zarnuji menyampaikan bahwa barang siapa yang salah jalan, maka ia akan tersesat dan ia tidak akan meraih tujuan-tujuan baik sedikit maupun banyak. Ya. Nah, maka beliau menyampaikan, ya, maka saya ingin menjelaskan kepada mereka, ya, maksudnya beliau memotret berarti kepada kondisi masyarakat yang sedang beliau lihat ketika itu, cara menuntut ilmu seperti yang saya pahami, ya, cara menuntut ilmu seperti yang saya pahami dari buku-buku, ya, dari kitab-kitab, dan yang saya dengar dari guru-guru saya yang memiliki ilmu dan hikmah, ya. Jadi terbayang ya para umat semua. Jadi beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang cara menuntut ilmu yang beliau pahami, ya, dari kitab-kitab yang beliau pelajari dan guru-guru yang beliau kemudian belajar kepadanya, ya, yang memiliki ilmu dan hikmah. Terbayang ya? Tadi saya sampaikan di awal mukadimahnya, Imam Az-Zarnuji ini, ya, ulama abad 6 Hijriah yang karyanya, ya, kemudian namanya masih kemudian kita lisankan, kita diskusikan, ya, dan seterusnya di abad 1400 Hijriah ini. Gitu. Ya. Nah, jadi apa yang akan kita bahas ini, ya, adalah bicara tentang cara menuntut ilmu yang mudah-mudahan dengan kita memahami dengan baik, kita mendapatkan keberkahan dari Allah yang sama sebagaimana yang Allah berikan kepada Imam Az-Zarnuji dari ilmunya yang tercermin dari kitab yang dituangkan dalam Ta'limul Muta'alim ini. Itu ya para umat semua ya. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang, nah, di sini di mukadimah ini disampaikan, ya, di sini disampaikan, ya, bahwa penjelasan buku ini saya beri judul Ta'limul Muta'alim fi Thoriqit Ta'allum dan dibagi menjadi beberapa bab atau beberapa pasal, ya. Tentu ya di kesempatan sekarang sepertinya nih, karena ini sebuah pembahasan yang sangat panjang, sebetulnya Ta'limul Muta'alim ini tentu seperti tidak akan selesai gitu ya semua pembahasan. Ya. Nah, jadi para umat semua di sini ada 13 bab atau 13 pasal. Pasal pertama, saya coba bacakan ya. Nah, jadi dari mukadimah ini kita akan memahami secara umum apa yang perlu kita tahapi dalam belajar menuntut ilmu, kemudian apa yang menjadi gambar besar dari buku ini, ya. Masuk ke bab isi, ya,
salah satu kebiasaan kita, ya, para penuntut ilmu adalah kita buru-buru untuk masuk ke isi. Lupa untuk kemudian membaca biografinya, kemudian membaca mukodimahnya. Padahal di mukodimah itulah para penulis, ya, para ulama mencantumkan seluruh kegelisahannya, ya, dan seluruh tujuan dari buku itu dihadirkan untuk apa, itu biasanya dicantumkan dalam mukodimah. Jadi ketika kita memahami mukodimah, kita memahami sebagian dari apa yang ingin kemudian kita pelajari di dalam buku yang kita baca. Ya. Nah, di sini beliau menyantumkan kegelisahannya. Jadi kegelisahannya adalah betapa banyak orang yang menuntut ilmu sungguh-sungguh, ya, tapi terhalang dari mendapatkan manfaat karena salah dalam menempuh jalan. Itu kata kuncinya. Itu kata kunci kegelisahan yang sedang beliau ingin transfer, ya, kepada siapapun yang membaca dan mempelajari kitab ini. Itu ya. Nah, yang beliau potret adalah penuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Itu ya, yang mungkin secara kondisi kita untuk menghadirkan syarat-syarat yang butuh perjuangan luar biasa, untuk menghadirkan kesungguhan pun juga butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, maka tentu kitab ini sangat relevan sekali untuk kita pelajari betul sebelum kita masuk untuk mempelajari ilmu Allah yang sangat luas ini. Gitu ya. Maka kita perlu mengikuti arahan para ulama yang dibimbing oleh Allah SWT, ya, agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dengan waktu kita yang terbatas ini. Nah, jadi para umat semua, di sini ada 13 bab, ya. Tadi kegelisahannya seperti itu, dan di sini ada 13 bab, ya. Yang pertama, bab pertama adalah faslun fi mahiyatal ilhi, di bab hakikat ilmu, fikih dan keutamaan. Ya, hakikat atau definisi, ya, definisi ilmu, fikih dan keutamaannya. Kemudian faslun fi niyati fi halit ta'lim, fi ta'allum, ya. Nah, jadi bab yang kedua adalah bab tentang niat ketika belajar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabati. Ya, jadi bab tentang memilih, ya, upaya memilih guru, ya, memilih teman, ya, memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan juga wasabati, dan juga kesungguhan atau ketekunan. Nah, ini bab ketiga, ya. Nah, kemudian bab keempat, ya, bab keempat adalah bab ta'zimil ilmi wa ahli, ya, bab tentang menghormati, mengagungkan ilmu beserta ahlinya, ya, beserta ahli ilmu. Kemudian bab berapa tadi? Bab keempat, ya. Sekarang bab kelima. Bab kelima adalah bab tentang faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati, ya. Jadi bab tentang jiddiyah, ya, tentang kesungguhan dan himmah, ya, tentang semangat, ya. Itu bab kelima, ya. Nah, kemudian bab keenam tentang fi bidayati as-sabaqi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, ya, tentang ukuran, ya, kemudian waktu, ya, dan seterusnya. Jadi nanti dengan kita memahami kitab Ta'lim Muta'alim ini, kita akan tahu sebetulnya pada waktu kapan kita harus belajar, ya, pada waktu apa kita belajar, di malam hari apa yang perlu kita lakukan. Jadi untuk mempelajari yang agak berat seperti ini sebenarnya kurang pas gitu, ya, di waktu malam, tapi karena sudah teragendakan, ya, dan seterusnya, maka lakulihal kita maksimalkan, ya, di waktu yang terbatas ini. Ya, selanjutnya nanti di waktu-waktu selanjutnya nih, mungkin buat penyelenggara dan seterusnya, silahkan ketika mempelajari ini sekalian langsung mempraktekkan, berarti mempraktekkan apa yang disebutkan di sini ketika bicara
ilmu kaitannya dengan penyelenggaraan diskusi-diskusi ya dan seterusnya. Itu masih panjang, ini nanti bab ke berapa nih tadi? Bab ke-6 ya. Nah, kemudian bab ke-7 ya. Ya, bab ke-7 adalah tentang fit tawakkuli. Ya, jadi tentang bab tawakal. Nah, kemudian yang ke-8, ini yang ke-8 ya. Tentang fi waqti tahsil. Jadi tentang waktu belajar. Ya, ini ada khusus tersendiri ternyata ya. Tadi saya terlewat ya yang ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ke-9 adalah faslun fi syafaqati wan nasihati, ya, tentang saling menasehati ya, saling kemudian berkasih sayang dan saling menasehati. Nah, yang ke-10 ya. Yang ke-10 adalah faslun fil istifadati, ya, tentang tentang mengambil manfaat ya, tentang mengambil manfaat ya. Insyaallah nanti ini pembahasannya di bab yang masih jauh gitu ya, tentu ini tahapan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang faslun fil wara'i halat ta'alumi ya. Jadi tentang bab waro ya, saat menuntut ilmu. Nah, ini pembahasan tentang waro yang dimaksud waro itu seperti apa? Itu di bab akhir itu ya, bab 11. Nah, kemudian bab 12-nya ya, bab 12 ini tentang faslun fima yurisul hifdha wan nisyana. Jadi tentang hal-hal yang dapat mempermudah hafalan ya, supaya kita nggak lupa. Nah, ini dibahas ternyata itu ya oleh Imam Az-Zarnuji ya. Nah, kemudian apa yang menguatkan hafalan, apa yang melemahkan hafalan. Terakhir adalah bab tentang 12 ya. Oh, ini kalau di sini 13 ya, kalau di kitabnya 12 di sini. Ya, baik, kurang lebih itu para umat semua ya, beberapa pembahasan yang ada di dalam kitab ini ya, adalah dalam kitab ini. Dan jadi dengan kita memahami mukadimah, kita memahami sebetulnya ya, ini seperti sebuah ringkasan ya. Jadi ada 12 atau 13 syarat ya, atau 13 tahapan dalam kita mentahapi proses kita belajar ilmu sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain gitu ya, yaitu memperhatikan betul hal ini dan kita praktekkan untuk zaman kita dengan kondisi kita yang hari ini sangat jauh gitu ya dengan zaman kebesaran Islam, tentu butuh perjuangan yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita baca ini pelan-pelan ya, kemudian kita baca dalam rangka kita mempraktekkan, mengamalkan gitu ya, itu sangat butuh perjuangan dan kesungguhan yang luar biasa gitu ya para umat semua. Nah, baik, insyaallah kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, di bab pertama ya. Di bab pertama ini oh ya, sebelum masuk ke pembahasan bab pertama ya, ada satu pembahasan menarik yang ini disimpulkan oleh salah seorang pensyarah ya, yang mensyarah kitab Ta'limul Muta'allim, karena yang mensyarah ini banyak ya. Salah satunya yang mensyarah ini, yang mensyarahnya penulisnya, sebentar saya lihat dulu ya. Ini syarahnya ditulis oleh sebentar ya. Ya, ini ditulis
Syarah Ta'limul Muta'alim. Di sini tidak disebutkan namanya di sini Ki Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, tapi ini kita terjemah juga sebetulnya ya para umat semua ya. Tentang 3 komponen atau 3 hal ya yang beliau ringkas ya, beliau coba untuk analisa kitab Ta'limul Muta'alim ini ya, di syarahnya ini. Ini ada 3 poin. Itu yang pertama bicara tentang motivasi dan juga penghargaan yang besar terhadap ilmu dan juga ahli ilmu. Itu ya. Itu yang pertama. Poin pertama, yang kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana kita punya saringan, punya filter terhadap ilmu dan juga ahli ilmu. Ya. Yang ketiga adalah ikhtiar-ikhtiar dalam rangka kita memaksimalkan tahapan kita untuk mempelajari ilmu. Ini kurang lebih 3 poin itu yang itu dibahas sangat detail di dalam kitab ini, gitu ya. 13 bab tadi ya penjelasannya ya. Nah, insya Allah para umat semua kita coba masuk ke isi bukunya ya, ke bab pertama ya. Bab pertama adalah tentang faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Ya, jadi tentang bab definisi ilmu, fikih ya, kemudian keutamaannya. Nah, di sini para umat semua disampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya, jadi menuntut ilmu adalah suatu hal yang wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Ya. Nah, jadi para umat semua, karena kita memahami bahwa ilmu ini wajib kita untuk kemudian terus ya, tidak berhenti selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya apa yang menjadikan ilmu itu bisa hadir secara maksimal pun juga kita perlu pahami dengan baik. Nah, salah satunya adalah pintu atau muqaddimah sebelum kita mempelajari ilmu. Ya, di antaranya adalah kita memahami tentang ini, tentang Ta'limul Muta'alim ini. Gitu ya. Nah, ini ada pembahasan yang menarik ya. Imam Az-Zarnuji menyampaikan, "I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimah talabu kulli ilmin." Ya, jadi Imam Az-Zarnuji menyampaikan, ketahuilah bahwa setiap muslim dan muslimah ya tidak diwajibkan untuk mempelajari semua ilmu. Ya, jadi tidak wajib mempelajari semua ilmu. Ya, bal yuftaradu alaihi talabul ilmil hal. Jadi tapi diwajibkan menuntut ilmu yang sesuai dengan kebutuhan diri, atau di sini definisinya adalah ilmul hal. Nanti insya Allah kita bahas ya. Ilmu hal itu seperti apa? Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, afdalul ilmi, seutama-utama ilmu adalah ilmul hal. Ya. Wa afdalul amal hifzul hal. Ya. Seutama-utama ilmu adalah ilmul hal, dan seutama-utama amal adalah hifzul hal, ya, menjaga amal. Ya, kalau di sini diterjemah di buku yang aku ambil di sini disebutkan ilmu yang paling utama adalah ilmu yang dibutuhkan pada zaman itu, pada saat itu, dan sebaik-baik amal adalah menjaga amal yang dituntut saat itu. Jadi para umat semua yang dirahmati oleh Allah SWT, dari satu kalimat ini kita memahami bahwa ada satu tema yang perlu kita perhatikan betul, gitu ya, dalam kita mempelajari ilmu, yaitu berbicara tentang satu bicara tentang prioritas, gitu ya. Satu bicara tentang prioritas kita dalam mempelajari ilmu. Ya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu saja ada prioritasnya, apalagi kita pun juga ketika kita membaca sebuah buku, membeli sebuah buku, jangan semua asal buku-buku nih mentang-mentang covernya bagus ya, kemudian sinopsisnya bagus kita beli. Ya. Nah, maka pelajari ini agar kita bisa menata prioritas.
Ya, agar kita punya ukuran, karena waktu kita terbatas, umur kita terbatas, maka kita perlu memilah mana yang jadi prioritas terbesar dalam diri kita, yang perlu kita pelajari, ilmu apa yang harus jadi bekal dasar kita, ya, untuk bekal kehidupan ini, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Satu, ilmu tentang prioritas. Yang kedua, ya, ilmul hal, ya. Kalau di sini sebutkan ilmu yang dibutuhkan saat itu. Ya, nanti ini ada pembahasannya, gitu ya. Di syarahnya pun juga ada pembahasan. Tapi di antara yang juga bisa kita tarik, ya, pelajarannya adalah tentang satu tadi prioritas, ya. Yang kedua, berbicara tentang memahami kebutuhan zaman. Ya, jadi bagaimana kita memahami kebutuhan zaman. Karena para ulama itu, para umat semua, ketika menulis sesuatu, biasanya mereka menulis itu berdasarkan kebutuhan zaman. Ya, para ulama menulis untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan penyakit yang merebak, yang muncul di umat. Nah, makanya dengan mukadimah tadi kan kita paham, ya, para umat semua, dengan membaca mukadimah tadi kita paham kegelisahan penulis, ya, kegelisahan Imam Az-Zarnuji itu, ya, ketika melihat fenomena para penuntut ilmu, ya, itu banyak yang sungguh-sungguh tapi tidak sampai pada tujuannya. Nah, itulah yang menjadi hal yang kemudian dibutuhkan. Berarti kitab Ta'limul Muta'alim ini menjadi ilmu yang dibutuhkan ketika itu. Nah, berarti kita cocokkan hari ini tentang tema ilmu. Ya, kita coba lihat suasana ilmu hari ini di negeri ini, di masyarakat hari ini, di generasi ini, gitu ya. Apakah baik-baik saja atau ada yang salah? Kalau ada yang salah berarti ya para ulama sudah banyak membahas kan ya. Jadi ulama ketika menulis itu menulis sebagaimana layaknya seorang dokter yang mencoba untuk mendiagnosa sebuah penyakit, gitu ya, dan ilmu mendiagnosa pun juga bukan ilmu yang sederhana, gitu ya, mencoba mendiagnosa dan memberikan resep, gitu ya. Jadi para ulama memberikan resep. Imam Ghazali ketika menulis Ihya Ulumuddin itu, ya, kalau kita mau adil dan mau utuh, ya, memahami tentang kegelisahan beliau, maka yang harus kita pelajari pertama kali adalah satu, latar alasan beliau menulis, dua, kondisi zaman ketika beliau hidup. Kenapa? Karena Ihya Ulumuddin itu adalah buah dari kegelisahan beliau ketika melihat kondisi itu. Ya, bahkan ada satu ulama kontemporer yang membahas, bukan membahas tentang Imam Ghazalinya, ya, tapi justru yang dibahas adalah tentang adalah tentang latar dan apa yang menjadi sebab yang dengan membaca itu kita paham kenapa Imam Ghazali sampai kemudian menulis berbagai tema, ya, kemudian pembahasan, ya, dan dikumpulkan menjadi sebuah karya dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Ya. Nah, ini pun sama para umat semua, gitu ya. Imam Zarnuji pun juga sama. Maka beliau menyampaikan ilmu yang paling utama, ya. Afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amal hifzul hal, ya. Seutama-utama ilmu itu adalah ilmul hal, seutama-utama amal itu adalah hifzul hal. Satu, bicara tentang prioritas. Kita memprioritaskan ilmu, juga amal pun juga prioritas. Jadi karena ini kita sedang bersemangat dalam kebaikan, semuanya kemudian kita garap. Ya, tidak seperti itu. Ada prioritasnya. Ya, Imam Az-Zarnuji menyoroti betul hal ini, gitu ya. Jadi kita tidak wajib untuk pelajari semua ilmu, ya, tapi kita wajib mempelajari ilmu yang dibutuhkan saat itu. Atau bahasa beliau adalah ilmul hal, ya. Bahasa beliau adalah ilmul hal. Nah, kemudian bisa dipahami ya para umat semua ya. Jadi tadi satu poinnya bicara tentang prioritas, ya.
Yang kedua, bicara tentang membaca zaman. Ya, bicara tentang memahami kondisi hari ini, apa yang dibutuhkan, sehingga ilmu itu bukan hanya menjadi ruang-ruang diskusi, tapi betul-betul menggerakkan, ya, memperbaiki, ya, dan menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, di umat ini. Gitu ya. Ya, begitulah semangat para ulama ketika menulis, ketika menyampaikan sebuah ilmu, ya, maka menyampaikannya ilmu seorang ulama, kadang banyak ilmu yang mungkin justru tidak tersampaikan oleh para ulama gitu ya kepada kita, ya. Nah, mereka melakukan filter, melakukan penyaringan, ya. Ilmu mana yang kemudian dengan ilmu itu menyelesaikan berbagai permasalahan, ya, kemudian berbagai hal yang perlu diperbaiki di masyarakat. Nah, kita lanjutkan, ya. Yuftaradul 'alal muslim talabal ilmi ma yaqaulahu fi ayi hali kana. Jadi jadi di sini para umat semua, seorang muslim itu wajib mempelajari apa-apa yang dengannya ia bisa menjalani kehidupan. Gitu ya. Nah, karena ia harus menegak dengan demikian. Nah, di sini dijelaskan ya, kalau di terjemahnya sini dijelaskan dengan demikian, karena ia harus menegakkan sholat, maka ia wajib mempelajari ilmu tentang sholat. Minimal ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan kewajiban sholat. Selain itu, sekurang-kurangnya ia wajib mempelajari ilmu yang dengannya ia dapat menjalankan semua kewajiban. Ya. Nah, jadi dengan penjelasan-penjelasan ini para umat semua, ya, di bab pertama ini nanti kita akan bisa mendapatkan dua pembagian, ya. Tapi pembagian ini bukan untuk mendikotomikan, ya, bukan untuk membedakan, ya. Tapi pembagian ini agar kita bisa memilih prioritas. Mana yang jadi hal yang dasar yang ini semua harus bisa. Mana yang selanjutnya adalah tambahan yang itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Makanya para Imam Zarnuji di sini membaginya sebenarnya secara umum dibagi jadi dua, ya. Satu yang sifatnya fardu ain, ya. Yang kemudian yang kedua fardu kifayah. Gitu ya. Nah, fardu ain itu tadi ilmu-ilmu yang dasar tadi, ilmu fikih dasar, sholat, Quran, ya, ilmu-ilmu agama yang dasar itu yang menjadi ilmu yang wajib. Yang kalau tanpa kewajiban itu kita tidak bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik dengan panduan-panduan dari Islam. Nah, itu perlu kita pahami berarti. Itu ya, menjadi hal yang perlu kita ikhtiarkan. Itu ya. Itu kemudian lanjut ke selanjutnya, ya. Saya singkatkan saja. Selanjutnya halaman 38. Ya, kalau di yang terjemahnya, ya, di sini halaman 38. Di sini disebutkan diwajibkan pula selain tadi, ya, selain ilmu-ilmu syariat tadi yang dasar, ya, tentu ya, yang dasar, ilmu syariat dasar, ya. Diwajibkan pula baginya untuk mempelajari ilmu tentang hati. Nah, ini berarti ilmu tentang tazkiyatun nafs. Karena ini akan kita jalani di berbagai kehidupan. Jadi ilmu tazkiyatun nafs ini ilmu yang tentu akan sangat terus relevan, ya, dalam perjalanan kehidupan kita dimanapun. Di sini disebutkan ilmu tentang tawakal, inabah, khosyah, ridho, ya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian di halaman ya, kemudian Imam Zarnuji di sini menyampaikan, ya, tentang keutamaan ilmu, ya. Keutamaan ilmu, ya, sudah kita pahami karena ilmulah yang kemudian menjadi keistimewaan untuk manusia. Ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, silakan para umat bisa dipelajari gitu ya. Jadi ilmu tentang hati, nah, kemudian juga di sini ada beberapa rekomendasi, ya. Selain tadi ilmu-ilmu yang
wajib tadi ya. Nah, di sini dikutipkan kalimat dari Muhammad bin Al-Hasan ya. Beliau menyampaikan ta'allum, ya belajarlah, fa inal ilmi zainun li ahli, karena ilmu itu nanti akan jadi perhiasan bagi ahli, ya bagi pemiliknya, ya akan jadi keutamaan. Fadlun wa unwanun likulli mahamidi, ya kemudian orang dapat mengambil manfaat itu ya kepada orang yang memiliki ilmu ini. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatun, ya jadilah orang yang memiliki manfaat, ya yang memiliki manfaat, ya minal ilmi wasbah fi biharil fawaid, ya kemudian berenanglah ya dalam samudra ilmu. Nah di sini disebutkan tafaqquh fa innal fiqhi afdalu qaid, ya dalamilah ilmu fikih karena fikih adalah pemimpin. Ya, kemudian disebutkan lagi di syair-syair selanjutnya, ya. Fikih itu adalah huwal ilmu al-hadi ila sananil huda. Jadi ilmu yang dengannya kita akan bisa mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk dari Allah SWT dan seterusnya, gitu ya. Ilmu fikih berarti, ya. Jadi selain ilmu yang wajib tadi, ilmu dasar, ya, yang menjadikan kita wajib harus memahami sholat, ya, dan seterusnya. Kemudian ilmu fikih, ya. Nanti di sini disebutkan definisi fikih yang dimaksud itu seperti apa. Di bab 1 ini disebutkan. Gitu ya. Nah, kemudian poin selanjutnya yang juga direkomendasikan oleh Imam Az-Zarnuji adalah bab tentang akhlak. Ini tadi sama ya, hati, kemudian akhlak. Nah, ini berkaitan. Nah, baik. Ya, nah selanjutnya para umat semua yang dirahmati oleh Allah SWT, ini saya percepat saja ya, ini karena waktunya terbatas dan sudah malam juga. Ini sampai jam berapa, Umahat? Mungkin bisa sekitar 15 menit lagi, Ustadz. Insyaallah. Oh iya, insyaallah dikit Itu lagi ya. Ya, baik Oh iya. Ustadz. Ya, saya ringkaskan ya beberapa poin-poinnya ya. Ini sebenarnya kita bab 1 saja cukup ya, ini supaya tidak terlalu malam juga ya, khawatir terlalu panjang. Nah, berkaitan dengan ini para umat semua, tadi di mukadimah disampaikan bahwa afdhalul ilmi ilmul hal ya. Nah, di sini di halaman 40 ya, kalau di yang terjemahnya. Di halaman 40 ini disebutkan ya, ada satu kalimat yang menarik di sini yang tadi ya, kalau bicara tentang pembagian ilmu ya tentu jelas kita mempelajari ilmu itu ilmu dibagi jadi dua ya. Ilmu yang fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ya, di sini disebutkan tentang ilmu fardu kifayah. Adapun mempelajari sesuatu yang terjadi sesekali, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ilmu-ilmu nanti, ilmu-ilmu umum nanti. Itu nanti yang berkaitan dengan contohnya misal arsitektur ya, kemudian tata kota ya dan seterusnya ya, ilmu-ilmu yang lain itu ilmu yang umum ya, yang itu jadi pilihan kita untuk mempelajari. Tapi yang wajib ya ini semuanya. Kalau wajib semua tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali itu semua hal-hal dasar itu perlu untuk dipelajari. Ya. Nah, kemudian di sini di halaman 40 itu ada kalimat menarik yang saya coba garis bawahi di sini ya, para umat semua, bahwa sesungguhnya ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang pada semua keadaan, kedudukannya seperti makanan yang setiap orang pasti membutuhkannya. Sementara ilmu yang dibutuhkan sesekali, ya seperti obat yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Nah, ini perumpamaan yang pas gitu ya. Jadi kalau ilmu hal tadi gitu ya, ilmu yang dibutuhkan di zaman manapun, di keadaan apapun, ya seperti makanan. Yang tanpa makan ya pasti semua orang pasti butuh makan dan akan mencari makanan.
Sementara ilmu yang dibutuhkan sesekali ya seperti obat, yang dibutuhkan hanya saat-saat tertentu saja. Ya, nah di sini disebutkan juga beberapa rekomendasi ilmu-ilmu yang disampaikan. Ya. Satu, nanti ada ilmu tentang astrologi di sini ya. Ada pembahasannya, saya tidak masuk lah ya ke bab ini, gitu ya. Kemudian juga di sini ada ilmu kedokteran, ya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi para umat semua, ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang pada semua keadaan, kedudukannya seperti makanan yang setiap orang pasti membutuhkannya, sementara ilmu yang dibutuhkan sesekali seperti obat yang dibutuhkan pada saat tertentu. Nah, dikaitkan dengan kalimat tadi di awal, para umat semua. Jadi satu, tema tentang prioritas, dua, tema tentang membaca zaman. Pertanyaannya, ya selain hal-hal yang wajib yang dasar dalam agama ini yang perlu kita pahami, pertanyaannya ilmu apa yang betul-betul ini menjadi ilmu yang jadi hajat semua. Contohnya misal kita para ummahat yang sudah kemudian menikah, ya. Nah, ilmu halnya apa? Ilmu yang kemudian menjadi kebutuhan dasar manusia yang ini semua perlu untuk memahaminya, gitu agar tidak salah, ya, melangkah dan seterusnya. Maka diantaranya adalah ilmu berkaitan dengan tema keluarga. Kenapa? Karena tema keluarga ini di sepanjang zaman manusia itu pasti akan melewati, mentahapi tahapan-tahapan di dalam tema keluarga ini. Ya, karena salah satu salah satu yang 5 ya yang menjadi tujuan dasar syariat ya itu adalah menjaga diri ya, kemudian juga menjaga di sini menjaga dalam arti keturunan ya dan seterusnya. Nah, jadi tema tentang keluarga ini menjadi tema yang juga dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan sebagai sebuah ilmu yang prioritas gitu ya untuk kita pahami, karena semua akan mengalami fase ini ya, sehingga ilmu dasar ini menjadi ilmu yang sangat dibutuhkan gitu ya, secara mendetail gitu ya. Nanti akan banyak juga nih tema tentang keluarga, akan banyak juga kaitannya dengan syariat-syariat yang itu sangat banyak sekali. Gitu ya para umat semua ya. Nah, selanjutnya di halaman 42 ya, kalau di di terjemahnya ya di sini ya. Di 42 di sini ada poin yang menarik ya, para umat semua ya. Jadi ini tidak semua kalimatnya saya bahas ya. Di sini di halaman 42 ada pembahasan tentang fikih. Tadi kurang lebih secara umum ilmu itu seperti apa ya, ilmu hal ya. Ada ilmu fardu ain, kemudian fardu kifayah ya. Ini kemudian bicara tentang fikih. Kan babnya jelas ya tentang definisi ilmu, hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Nah, ini selanjutnya bicara tentang fikih. Apa yang dimaksud dengan fikih? Ya, kemudian Imam Az-Zarnuji menyampaikan di sini wal fikhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Jadi yang disebut fikih itu adalah pengetahuan ya tentang daqaiqil ilmi, tentang ilmu yang mendalam. Ilmu sampai ilmu-ilmu yang halus ya. Ilmu-ilmu yang sangat kecil gitu ya. Sangat rinci. Nah, itu disebut fikih. Jadi yang disebut fikih itu adalah ilmu yang kita mendalam. Nah, makanya nanti para umat semua ya, selain hal-hal yang nanti fardu ain ya, yang wajib kita semua pelajari, maka apa yang kemudian fardu kifayahnya itu kita dalami juga. Apa yang kemudian jadi pilihan kita dalam ilmu yang dengan ilmu itu nanti kita juga bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita ya.
yang tentu ketika bicara ilmu, ya, di sini disebutkan yang disebut fikih itu ya adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi. Jadi pengetahuan yang sampai pada hal-hal yang detail. Nah, kalau kita hari ini misalnya ada yang berprofesi sebagai seorang pengusaha, ya, sebagai seorang yang berdagang, ya, bermuamalah dan seterusnya. Maka selain hal yang wajib, hal yang harus dikuasai betul dengan detail adalah bab yang berkaitan dengan harta, muamalah, ya, fikih muamalah, ya, landasan harta, kemudian semua turunan harta itu perlu dikuasai dengan mendalam agar tidak salah melangkah, ya. Karena hari ini betapa banyak orang yang tidak sabar, ya, dan ingin buru-buru instan. Apalagi dengan kondisi zaman hari ini, ya. Kita ini bicara tentang ta'limul muta'alim ini pembahasannya tidak bicara tentang ilmu apapun, ya, ilmu kedokteran bukan, ilmu nanti bicara Quran juga bukan, tapi justru bicara tentang pengantar agar kita bisa mendapatkan barokah yang maksimal dari ilmu yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, tapi kebanyakan kita para umat semua hari ini itu tidak mau bersabar dalam proses ini. Sementara para ulama yang membuat ilmunya barokah adalah mereka mentahapi proses ini dengan baik. Ya, sehingga ilmunya betul-betul menjadi fikih, ya, ilmu yang sangat detail, ilmu yang sangat mendalam, ya. Bahkan bukan hanya sekedar ilmu itu mendalam, ya, tapi juga multidisiplin ilmu. Yang ini jadi permasalahan zaman kita hari ini, ya. Dimana kalau kita belajar ilmu, ya, para umat semua, kita lihatlah pendidikan hari ini. Jadi kita bicara ilmu itu semakin tinggi strata pendidikan, ya, bukan semakin luas ilmunya, tapi semakin sempit. Orang yang belajar kedokteran S1, kedokteran umum, nanti jenjang-jenjang selanjutnya dokter spesialis, nanti spesialisnya dibagi-bagi. Ini spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, spesialis mata, ya, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kita lihat kultur di dalam Islam, di dalam bangunan ilmu yang dibentuk oleh Islam, ya, para umat semua, justru yang terjadi adalah semakin dalam seseorang itu mempelajari sebuah ilmu, justru ilmunya semakin luas. Makanya nanti tidak aneh dan tidak heran, ya. Bahkan saya beberapa waktu lalu pun juga menemukan manuskrip, gitu ya, dan ini ternyata ada yang sudah menerjemahkan, gitu ya, sebuah kitab, ya, yang ditulis oleh ulama Nusantara. Ini gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, ya, orang Minang, ya, yang lahir abad 18 sampai awal 19-an, ya, yang beliau pernah menjadi mufti juga di sana, ya, di Masjidil Haram, ya. Nah, beliau menulis kitab, bukan hanya menulis kitab tentang ilmu agama ternyata, tapi juga ada satu manuskrip yang sudah diterjemahkan. Nanti para umat kalau penasaran silahkan, gitu ya. Tapi kalau kita mempraktekkan ini ya berarti harus bicara prioritas itu nanti. Kalau ini menjadi prioritas silahkan berarti dicari gitu. Ada satu kitab yang beliau tulis bukan bicara tentang agama, tapi justru bicara tentang matematika. Bayangkan nih para umat semua, gitu ya. Jadi di abad akhir 18 sampai awal 19 ini ilmunya ulama itu nyatu, ya, antara ilmu agama dan ilmu dunia itu nyatu. Dia tidak terpisahkan. Ya, hari ini kita bisa lihat bagaimana ilmu ini sangat betul-betul terpisah. Ya, makanya dulu tidak heran. Ya, bahkan ya kalau kita mundur terus ke belakang kita tidak heran. Nanti contoh bicara kesehatan, orang yang mempelajari kesehatan ngerti tentang agama, memahami tentang tazkiyatun nafas. Ulama yang memahami tentang tazkiyatun nafas juga menulis tentang kesehatan. Kenapa? Karena tema kesehatan zahir fisik itu sangat berkaitan erat dengan kesehatan batin, kesehatan hati, ya. Tapi hari ini ilmu kesehatan itu terpisah dengan ilmu agama, makanya rusak. Makanya kondisinya seperti ini. Itu ya para umat semua, ya. Nah, jadi fikih itu adalah proses, ya,
ma'rifatu daqaiqul ilmi. Jadi pengetahuan ilmu yang sampai pada hal yang detail. Nah, maka pertanyaannya dengan kondisi para umat hari ini, misal gitu ya, contoh ibu-ibu di rumah ya, anaknya ada berapa, misal gitu aktivitasnya ya di rumah gitu, karena amal soleh terbesar seorang wanita adalah menjadi seorang istri dan sebagai seorang ibu, maka ilmu yang menjadi prioritas yang harus dipahami dengan mendalam gitu ya, dalam konteks ini, yaitu adalah ilmu tentang keluarga, berarti ilmu tentang bagaimana menjadi seorang istri dan juga ilmu tentang bagaimana menjadi seorang ibu. Gitu ya. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah di sini menyampaikan, ya, Imam Abu Hanifah di sini menyampaikan, yang disebut fikih itu apa? Qala Abu Hanifah rahimahullah taala, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Jadi selain ilmu-ilmu yang detail yang disebut fikih itu apa? Fikih itu adalah mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang membahayakan. Ya. Kenapa? Wa qala mal ilmu illa lil amali bih. Jadi tidaklah ia disebut ilmu kecuali untuk diamalkan. Ya, makanya di sini Imam Az-Zarnuji pun juga merekomendasikan ya, setiap orang supaya tidak lalai mengambil apa yang manfaat, menjauhi apa yang bahaya, supaya ilmunya, akalnya, amalnya, nah itu tidak kemudian menjadi pemberat ya, justru pemberat hukuman ya, pemberat menjadi bumerang di sini ya. Nauzubillah min dzalik. Itu para umat semua, ini bab pertama tentang hakikat ilmu ya, definisi ilmu, tadi apa yang jadi wajib ya. Kemudian apa yang menjadi tambahan tadi fardu kifayah ya. Kemudian juga apa yang disebut fikih ya, ilmu hal tadi ya, dipahami betul. Nah, jadi dengan ini harapannya kita nanti aplikasinya seperti apa? Contoh sederhananya ya, tadi beberapa sudah dicontohkan. Kita belajar ilmu, jangan semua kita pelajari. Ini kita lagi semangat ini, semua pelajari. Gitu ya. Contoh orang yang aktif dalam harta ya, tentu pelajari tadi harta. Jadi guru, apa yang jadi ilmu halnya para guru? Selain apa-apa yang wajib gitu ya, tentu ilmu dalam pendidikan. Gitu ya. Kita sebagai orang tua, ya karena itu tema orang tua, tema yang layaknya makanan, semuanya membutuhkan, maka itu menjadi ilmu hal. Ya, menjadi ilmu yang harus kita pelajari dengan baik agar kita tidak salah. Apalagi kita sedang mendidik manusia gitu ya, yang kita tidak bisa mengulang proses pendidikan kepada generasi ini. Gitu ya. Yang lain pun juga demikian. Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang dasar yang perlu kita pahami dengan baik di agama ini ya. Yang dengan itulah nanti kita akan bisa punya filter ya, punya filter nanti, membuat prioritas ya, dan kemudian juga kita dengan ilmu yang sudah kita pahami ini kita bisa punya prioritas dan juga kita bisa beramal berdasarkan prioritas itu. Jadi fokus ya. Dan Nabi SAW para umat semua ya, kalau kita baca dalam sirahnya itu yang betul-betul menerapkan tema prioritas ini. Jadi kalau kita lihat Nabi berdakwah betul-betul ya, Nabi punya prioritas. Ya, tahu, memahami betul apa yang harus dilakukan dengan umur yang terbatas. Bahkan sudah diberikan isyarat bahwa umur umatnya Nabi SAW itu tidak sampai 60 sampai 70 tahun, rata-rata seperti itu. Jadi dengan waktu yang terbatas itu, apa yang harus dilakukan ya dengan waktu terbatas ini? Gitu ya, maka dipilih ilmu apa yang dipelajari, buku apa yang dibaca, buku apa yang dibeli ya, dan seterusnya dipilih ya. Para guru, para pendidik, para orang tua ya, maka tentu ketika kita memilih buku apa yang akan kita baca, maka yang kita butuhkan ya tentu yang di hadapan kita gitu, yang berkaitan dengan hajat kita gitu, dan itu juga jadi hajat banyak orang, maka itu menjadi hal yang wajib. Para pemimpin berarti hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, panduan-panduan tentang kepemimpinan, itulah yang perlu dipelajari dengan betul oleh para pemimpin.
ya, ilmu yang dibutuhkan, ilmu hal ya, selain ilmu dasar tadi ya, pembahasan tentang dasar-dasar di agama kita yang perlu kita wajib pelajari gitu ya. Tadi disebutkan juga rekomendasinya tentang tema tazkiyatun nafas ya, kemudian akhlak ya, hal-hal yang dasar tadi, Quran, sholat, fikih dasar ya. Nah, itu dipelajari dengan betul ya, menjadi hal yang wajib untuk kita ya, semua tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya ya, pilihan yang perlu kita menata prioritas. Ya, nah, ini bab pertama dari 13 bab, 11 bab ya yang dibahas oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala ya. Jadi para umat semua, kesimpulannya yang bisa kita dapatkan dari beberapa poin ini diantaranya adalah bab pertama, kita memahami tentang ilmu ya, dan juga memahami tentang tema prioritas, baik dalam mempelajari ilmu, membaca ilmu, kemudian juga bagaimana kita nanti menata prioritas dalam kita beramal. Itu saja para umat semua yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan keterbatasan ya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Masya Allah banyak sekali hikmah yang didapat pada malam ini. Insya Allah beberapa nasihat dari Ustadz juga akan menjadi catatan buat kami baik secara pribadi maupun tim yang melaksanakan kegiatan ini. Insya Allah semoga bisa kita praktekkan bersama. Sebelumnya Ustadz izinkan mungkin untuk membuka barangkali 2 pertanyaan saja ya Ustadz, mengingat waktu yang sudah malam. Saya persilahkan kepada Ummahat yang ingin bertanya untuk raise hand. Tafadholi Ummahat. Ada pertanyaan, silakan. Ini menarik sekali sebenarnya dari apa yang Ustadz terangkan tadi, bahwa selama ini mungkin semangat dalam mencari ilmu, apalagi kami para ibu-ibu ya Ustadz, bisa dikatakan mungkin semuanya ingin dipelajari gitu, tanpa memperhatikan apa yang menjadi prioritas yang benar-benar dibutuhkan saat ini gitu. Mungkin bagi saya pribadi catatannya seperti itu, Ustadz. Silakan jika ada yang ingin bertanya, Ummahat. Admin dari grup ada yang sudah bertanya kah? Ada pertanyaan? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, Ustadz, ada salah satu hal yang menarik dari penjelasan Ustadz tadi buat saya, yang terjawab malam ini gitu. Sebelumnya mungkin karena kurangnya ilmu yang saya miliki, sebelumnya tuh saya sempat memikirkan ya, kenapa para ulama zaman dahulu itu bisa fahim dalam berbagai macam bidang ilmu gitu. Seperti kita ketahui kayak Ibnu Qayyim itu kan memahami tentang tazkiyatun nafasnya juga, terus ada buku-buku yang beliau tulis tentang kedokteran juga gitu. Nah, saya tuh bertanya-tanya waktu itu kenapa para ulama zaman dahulu ini bisa menguasai banyak hal yang kayaknya mustahil orang-orang zaman sekarang menguasai, sedangkan satu bidang ilmu tertentu saja itu butuh waktu bertahun-tahun, misalnya kayak kita mendalami bidang kedokteran itu butuh bertahun-tahun dan sepertinya kita tidak sempat untuk membahas ilmu lain. Ternyata terjawab dari penjelasan Ustadz tadi malam ini, Masya Allah saya mendapatkan hikmahnya juga, bahwa semakin dalam mendalami suatu ilmu, justru ulama itu ilmunya semakin luas gitu. Nah, itulah mungkin salah satu bentuk keberkahan ilmu, betapa ulama zaman dahulu juga mempelajari urutan ilmu, apa yang menjadi prioritas, adab dalam menuntut ilmu dan segala macam, sehingga ada keberkahan ilmu yang didapat. Dan benar bahwa Al-Quran itu kan adalah sumber ilmu ya. Jadi tidak hanya ilmu tentang agama saja, namun juga berimpact langsung ke ilmu-ilmu umum gitu. Masya Allah, itu salah satu hikmah yang saya dapatkan. Syukron jazakallah khair Ustadz. Sambil menunggu silahkan jika ada yang ingin bertanya.
Ada satu pertanyaan yang masuk, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga. Pertanyaan Ana, bagaimana agar tidak tergiur dengan ilmu lainnya Ustadz, agar bisa istiqomah pada ilmu yang dibutuhkan? Nah ini nih Ustadz, mungkin saking semangatnya menuntut ilmu. Tafadhol Ustadz, mohon penjelasannya. Iya, tadi para umat semua. Jadi nanti mungkin bisa bisa dibuat listnya mungkin ya. Jadi setelah ini, ya tentu ini masih panjang ya. Jadi kalau para umat mungkin sudah baca, tentu dari apa yang saya sampaikan ini sudah mulai memahami nanti arahnya akan seperti apa. Ya tadi mungkin tanggapan yang tadi dulu ya, ketika berbicara tentang ilmu, tentu yang perlu dijaga bukan hanya semangat menuntut ilmunya, tapi juga yang perlu dipastikan adalah barokah. Yang barokah itu mungkin dengan waktu yang sedikit, tapi bisa menghasilkan yang banyak. Ya bahkan bukan hanya terjadi di zaman dahulu gitu ya. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah kisah gitu ya, di mana ada seorang ulama kontemporer ya, dan belum lama ini wafat. Nah, kemudian ada yang menceritakan bahwa beliau ketika melakukan sebuah perjalanan, ketika naik pesawat, di naik pesawat itu beliau nulis, turun dari pesawat, bukunya selesai. Ya, Masya Allah. Gitu. Jadi betapa barokahnya ilmu dan waktu serta usia yang diberikan oleh Allah kepada ulama-ulama tersebut, dan tentu itu ada tahapan yang perlu diikhtiarkan di awal itu. Jadi memang yang perlu kita kejar di dalam aktivitas ilmu bukan hanya isi ilmunya atau kepada siapa ya, tapi poin besar nanti sebenarnya sepanjang pembahasan ini nanti yang juga perlu menjaga barokah ilmu itu. Nah, salah satunya adalah tadi di bab pertama ini, cara kita menjaga barokah ilmu ini adalah dengan kita membuat prioritas. Maka setelah ini silahkan supaya kita tidak tergiur ya, sama saya pun belum merasakan para umat semua ya. Sebelum saya memahami ini, saya merasakan betul. Tentu tadi ya, ketika bicara ilmu yang meluas kan tidak mungkin ilmu itu kita punya multidisiplin ilmu sebelum kita menguasai dulu satu bidang ilmu atau hal yang dasar yang kita pahami dengan baik. Nah, saya merasakan sendiri para umat semua dulu ketika masih muda gitu ya. Kalau membeli buku tuh ya tadi sebagaimana yang saya ceritakan ya, karena dulu tidak memahami tentang prioritas ini. Jadi ketika lihat nih covernya bagus ya, kemudian ini kayaknya isinya menarik gitu ya, dibeli gitu ya. Padahal apakah buku itu menjawab tidak gitu ya masalah yang sedang saya hadapi, dibutuhkan tidak untuk saya hari ini dan untuk saya di masa depan. Apakah ini betul-betul bisa berefek panjang di dalam kehidupan saya gitu ya. Nah, itu tidak kemudian dihadirkan. Nah, inilah maksud kenapa Imam Az-Zarnuji menjelaskan di awal tentang hakikat ilmu, kemudian fikih, ya keutamaannya dan seterusnya. Agar kita bisa paham bahwa ilmu ini memuliakan kita, ilmu mengangkat derajat kita, tapi ketika bicara ilmu, ada dijelaskan nih, ada dua kategori, ada yang wajib, hal yang dasar, yang tidak bisa tidak kita semuanya harus bisa, contoh Quran, bacaan Quran berarti kan ya, terus sholat, hal yang dasar yang membuat kita bisa sholatnya sah, baik, dan seterusnya, itu menjadi hal yang harus kita ikhtiarkan. Nah, maka setelah ini mungkin kalau mau di PR-kan gitu ya dan seterusnya, ya PR selanjutnya adalah membuat list masing-masing tahapan ya, belajar apa yang akan kemudian dilakukan. Yang tentu itu butuh latihan, butuh mujahadah ya, butuh latihan. Nah, contoh hari ini misal para umat semua, contoh hari ini saya ada di dalam aktivitas pendidikan, gitu ya, saya menjadi seorang pendidik, maka ketika sudah memahami tema besar prioritas tadi, gitu ya, afdolul ilm, ilmul hal, afdolul amal, ya, hifzul hal gitu ya, jadi menjaga amal yang dibutuhkan saat itu. Ya, apalagi dengan kondisi hari ini gitu ya, kami memahami bahwa ya
tema pendidikan ya, perbaikan generasi ini menjadi hajat besarnya, kebutuhan ya yang ada di tengah-tengah kita. Maka inilah sebaik-baik amal, salah satu sebaik-baik amal ini yang bisa kita lakukan. Ya, nah berarti kalau sebelumnya ketika mempelajari ilmu, membaca buku, membeli sebuah buku itu mengacak gitu ya, maka setelah memahami ini, yang saya lakukan adalah mencoba membuat kefokusan. Supaya apa? Supaya tadi, agar ilmu itu menjadi fikih, menjadi sesuatu yang mendalam. Ya. Dan ya tentu namanya mendalam ya, kita butuh tahapan-tahapan untuk sampai ke tahapan mendalam itu butuh proses. Gitu ya. Nah, jadi tadi supaya tidak tergiur, satu buat prioritas berarti. Kalau perlu bikin listnya, ya, ya. Kemudian tahapi. Yang wajibnya dulu buat urutan, ya. Dan petakan sadar diri kita posisinya apa, di mana, sebagai apa, kemudian apakah kalau kita mempelajari ilmu ini, membeli buku ini, membaca buku ini bermanfaat buat diri kita, orang-orang di sekitar kita, bisa punya efek panjang atau tidak, nah itu kita buat prioritas itu. Nah, dengan itulah nanti kita akan bisa merasakan barokah dari kalimat yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Ya, kita bisa merasakan betul-betul nuansa dan tenaga dari kalimat ini ketika kita mencoba mengikhtiarkan itu. Dan saya merasakan betul itu, ya. Saya merasakan betul itu, ya. Ketika sudah mulai fokus menjaga prioritas, tentu misal contoh saya sebagai seorang pendidik. Orang nanti tidak akan bertanya tentang tema bisnis misalnya dan seterusnya. Karena dua hal yang sangat berbeda gitu ya. Maka ya kalau membeli buku ya tidak mungkin membeli bukunya buku bisnis gitu atau buku geopolitik misal atau apa gitu ya. Saya bukan politisi dan seterusnya. Saya pendidik. Dan orang-orang memotret saya sebagai seorang pendidik, gitu ya, memahami sebagai seorang pendidik, maka kalau kita memahami diri kita pada posisi kita, ya, dan seterusnya kita akan tahu apa yang perlu kita lakukan dengan kondisi itu. Ya tadi makanya beberapa contoh yang saya hadirkan, kita sebagai seorang ummahat, sebagai seorang ibu, itu peran yang akan hadir dalam diri setiap wanita. Nah, pertanyaannya bekal apa yang sudah kita hadirkan sebagai seorang ibu kepada anak-anak? Hal dasar apa yang harus kita hadirkan kepada anak? Landasan dasar, ilmu dasar apa? Ya. Apalagi ini hal yang menjadi amal soleh besarnya seorang wanita berarti, gitu ya. Itu berarti perlu sangat pembahasan mendalam tentang tema sebagai seorang ibu. Baik itu bicaranya tentang peran ataupun bicara tentang sosok-sosok ibu yang pernah hadir, ya, yang mereka menorehkan kebaikan, ya, dan generasi yang dihadirkan dari ibu ini bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, tapi juga bermanfaat untuk umat ini. Nah, jadi saran saya para umat semua untuk pertanyaan tadi, dan ini butuh mujahadah memang, tidak mudah, tidak sederhana, ya. Tapi ketika kita sudah bisa sampai pada kondisi ini, kita akan merasakan buahnya, ya. Jadi mulai makanya coba dilihat, misal yang punya perpustakaan di rumah, punya buku di rumah, coba dilihat. Jadi setelah tadi menata prioritas, sadar diri, kita posisi di mana, sebagai apa, peran apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan di masa akan datang. Nah, kita melihat itu, ya. Kemudian kita urutkan nanti. Berarti kalau saya belajar, ini ilmu nih banyak. Ilmu nih banyak para umat semua, ya. Contoh, saya bicara tentang pendidikan. Pendidikan itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Para ulama membahas sangat banyak sekali bicara tentang pendidikan. Nah, tapi saya merasakan betul betapa yang perlu kita bangun ini adalah suasana ilmu sebagaimana para ulama dulu. Nah, contoh, selain ilmu pendidikan, saya belajar sirah nabawiyah. Nah, karena atau bicara tentang sejarah peradaban Islam. Karena nanti akan sangat erat kaitannya antara tema pendidikan dengan tema sirah. Bukan untuk menjadi pakar sirah, bukan. Ahli sirah, bukan. Bukan untuk itu.
tapi bagaimana menjadikan ilmu sirah ini, ya, ilmu yang kita pahami dalam sejarah peradaban Islam ini kita tarik dalam konteks tema pendidikan. Nah, begitulah para ulama dulu. Jadi ketika bayangkan oleh para umat semua, ketika ulama itu mempelajari ilmu dengan multidisiplin ilmu, nah, ketika beliau menyampaikan sebuah ilmu, kira-kira apa yang beliau sampaikan? Tentu mereka akan menggabungkan sekian banyak ilmu itu ya, dalam satu pembahasan. Ya, nah itulah kebiasaan para ulama. Jadi perlu kita tahapi tadi, kita kejar barokah ilmu ini, ya salah satunya ya lihatlah barokah ilmu yang Allah berikan kepada Imam Az-Zarnuji, dan beliau memberikan tips-tipsnya. Kalau bicara tips, beliau menjelaskan tips-tipsnya kepada kita. Nah, tinggal pilihannya kita mau nggak mengikuti rekomendasinya Imam Az-Zarnuji, gitu ya, yang beliau ini bicara bukan hanya pakai lisan, tapi juga dengan perbuatan. Dan ya, ini diskusi ini adalah buah dari ya kebaikan yang Allah hadirkan kepada Imam Az-Zarnuji, keberkahan hidup, ilmu, ya, dan seterusnya, yang manfaatnya ratusan tahun sampai sekarang. Itu ya, jadi saran saya buat prioritas, buat list nanti, ya, sadar diri, buat list nanti apa nih hal yang dasar sekali. Oh, ternyata Qur'annya belum, sudah Qur'an dulu. Quran bukan untuk jadi ahli Qurannya, hal yang dasar, mulai dari tahsinnya, ya, dan seterusnya, hal yang dasar, yang minimal kita terlepas dari kesalahan-kesalahan yang fatal dalam membaca Quran. Tentu paling maksimal kita sempurna bacanya, ya, itu jadi kewajiban kita. Terus yang lain, ya, nah itu tahapi satu-satu. Kemudian apa yang kemudian jadi peran-peran kita, ya, peran kita sebagai seorang guru pendidik, berarti sebagai seorang istri-istri, ibu-ibu, gitu ya. Itu kurang lebih para umat semua. Jadi ya tentu ini butuh mujahadah, ya. Tapi kalau sudah bermujahadah, sudah berusaha, insya Allah kita akan mulai merasakan buah dan manfaat ini. Saya merasakan ini selama perjalanan kurang lebih 6 tahun. Mencoba untuk latihan fokus, ya. Jadi ya tergiur pasti ada. Ya, namanya manusia punya syahwat, gitu ya. Ini kayaknya menarik buku ini, gitu ya. Tapi kita ingat lagi tujuan kita apa, diri kita pada posisi mana. Nah, itulah yang nanti akan mengembalikan kita sehingga kita punya prioritas, dan dengan prioritas itu ilmu kita nanti akan jadi fikih. Kita akan bisa memahami ilmu-ilmu yang sangat halus sekali sampai ilmu-ilmu yang detail. Itu kurang lebih umat semua. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustadz, Masya Allah. Ini ada 2 pertanyaan sebenarnya, tapi akan saya bacakan dulu yang pertama kali masuk. Mungkin satu lagi mungkin ya Ustadz ya, izin. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara memilih ilmu dan mengarahkannya untuk anak-anak? Apakah berbeda juga antara anak laki-laki dan anak perempuan? Padahal Ustadz. Memilih ilmu untuk anak-anak, ya. Nah, tentu para umat semua, ya, tadi kembali ke kalimat dari Imam Az-Zarnuji tadi, gitu ya, dan di situ sudah dibahas, itu ya, ada hal yang wajib, yang fardu ain, yang ini harus diikhtiarkan, ya. Sebentar. Ya, ya tadi kalau berbicara tentang ilmu apa yang perlu ditahapi di anak-anak, ya, di anak laki-laki, ya, kemudian anak perempuan, nanti ada yang akan sama dan nanti ada yang berbeda, gitu ya. Nah, contoh yang sama apa? Contoh yang dasar, ya. Ya, sebagaimana ya kalau kita lihat pembelajaran ilmu para ulama, ya, bahkan di sini pun juga kalau para umat semua baca dengan agak detail, ya, di bagian-bagian awal sekali, ya. Di sini disampaikan, ya, di halaman XIX, ya, XIX, ya, di sini disampaikan
Dan tentu ini hadir ya perlu kita pelajari betul gitu ya berkaitan dengan pendidikan anak ya. Halaman XIX di sini disampaikan Ibnu Sina, Ibnu Sina di sini disebutkan ya kalimatnya ya bahkan ya. Ibnu Sina memandang bahwa seorang anak hendaknya belajar di kutab, bukan di rumah. Sebab kesendirian seorang anak yang hanya bersama dengan pendidiknya akan lebih membosankan. Selain itu Ibnu Sina juga membahas tentang pentingnya menyikap kecenderungan anak ya dalam hal ilmiah. Nah, ini tahu ya arahnya kemana gitu ya. Nah, tapi para umat semua, ini poin ini, jadi saya ingin menyampaikan kepada para umat semua bahwa pendidikan dulu di dalam sejarah kebesaran itu, suasana pendidikannya dan aktivitas pendidikannya itu adanya di kutab. Di kutab itu kurikulumnya baku. Nah, kurikulum baku inilah layaknya ilmu hal tadi, ilmu yang wajib yang dihadirkan kepada anak-anak yang dimunculkan di awal sebelum yang lain. Satu, bicara tentang adab jelas. Apalagi yang kita bahas ini ta'lim mutalim itu bicara adab sebetulnya. Bicara tentang tahapan ilmu. Gitu ya. Itu satu. Jadi sebelum mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang luas, ya pintu masuknya dulu mereka harus punya. Kuncinya dulu mereka harus punya. Kunci untuk masuk ke dalam ilmu yang luas itu mereka punya, yaitu adab. Itu satu. Yang kedua Al-Quran. Ini hal yang dasar. Sebelum belajar ilmu apapun, ini kebiasaan para ulama ya, dan bahkan ini jadi sistem dulu, jadi kurikulum ya dalam pendidikan generasi yang melahirkan orang-orang besar ya. Bahkan sejarah sangat mencatat sekali bagaimana hasil generasi yang dihadirkan dari kutab-kutab, lembaga-lembaga pendidikan ya di sejarah yang kemudian sangat bermanfaat sekali untuk umat. Ya diantaranya ya para umat semua, diantaranya yang dipelajari pertama kali, bahkan mempelajari ini sebelum mempelajari yang lain, yaitu mempelajari Al-Quran. Nah, jadi tadi satu adab, kedua Al-Quran. Ya, yang ketiga apa yang perlu dipelajari anak yang jadi bekal yang akan dibawa sepanjang hidup mereka. Selain tadi adab, dua Al-Quran, yang ketiga bicara tentang iman. Ya, karena iman inilah tema tentang iman inilah tema yang nanti akan betul-betul dipegang, dijaga, dirawat sepanjang hidup mereka. Gitu ya. Jadi tadi satu adab, dua Al-Quran, ya, tiga iman, nanti hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Makanya ya, saya pernah membaca ya, dulu ya para umat semua ya, saya membaca tulisan salah seorang yang sudah malang melintang di dunia pendidikan di negeri ini, gitu ya. Saya tidak perlu sebutkan lah ya namanya ya, tapi beliau menyampaikan bahwa dulu ketika kami kecil katanya ya, itu berarti sekitar tahun 80-an, 70-an gitu ya. Dulu ketika kami kecil, sebelum kami balik gitu, kami sudah diajarkan bab tentang fikih yang dasar. Bahkan karena kita di negeri Indonesia gitu ya, disebutkan nama kitabnya. Kita belajar tentang kitab Safinatun Najah. Itu kitab dasar tentang fikih mazhab Imam Syafi'i gitu ya. Kitab dasar itu. Nanti di situ ada pembahasan tentang sholat, pembahasan tentang toharoh, bab tentang balik ya, alamatul buluk dan seterusnya. Itu dikenalkan dulu. Jadi dulu itu ya orang saya pun juga dengan kondisi-kondisi ini, jadi ketika memotret pendidikan hari ini sepertinya mengukur sepertinya dulu lebih baik daripada hari ini dalam mencetak generasi gitu. Karena hari ini betapa sangat jauh sekali gitu, dan betapa banyak hal-hal yang baik yang sudah dihadirkan orang-orang dulu ya, yang hari ini sudah tidak ada, sudah hilang gitu ya. Dan itu buah dari ulama yang terus mengedukasi masyarakat tentang kultur ya, nilai-nilai Islam yang sudah melekat di masyarakat. Jadi antaranya itu. Jadi usia 7 tahun, 8 tahun sudah mulai belajar fikih dulu itu.
safinatun najah, ya. Nah, jadi maksudnya para umat semua tadi satu ya, kalau bicara prioritas untuk anak, satu tadi bicara adab, jelas ya, karena ilmu apapun nanti yang masuk kepada generasi, kepada anak-anak tanpa dilandasi adab, sebagaimana kondisi kita hari ini. Mereka punya ilmu yang banyak, ya, paham ilmu berhitung, tapi karena nggak punya adab, ilmu berhitung itu tidak digunakan untuk sesuatu yang manfaat. Makanya tadi di sini Imam Az-Zarnuji menyampaikan yang disebut fikih, ya, mengutip kalimatnya Imam Ibnu Hanifah, fikih itu adalah ma'rifatu, pengetahuan tentang apa yang bermanfaat dan yang membahayakan. Nah, jadi generasi ini harus bisa memahami ya, dan dikenalkan apa yang bermanfaat dan apa yang membahayakan. Jadi sulit ilmu itu akan masuk, ya, akan kokoh kecuali dengan adab yang baik. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Jadi kalau kita mau menghadirkan kebaikan ilmu sebagaimana ilmu yang Allah hadirkan kepada para ulama dulu, Kak, tidak ada cara yang lain kecuali yang ditempuh sebagaimana yang ditempuh oleh para ulama. Salah satunya adalah bab adab. Kedua, tahapan mereka belajar di awal, mereka belajar Quran. Dan dulu Qurannya itu bukan hanya 1 juz, 2 juz, umat semua, tapi 30 juz, itu ya, sampai selesai. Gitu ya. Nah, itu berarti bukan hanya bacaannya, tapi juga di situ jelas hafalannya dan juga penjelasannya, gitu ya, di fase selanjutnya. Ya, tadi adab Al-Qur'an, nah kemudian iman jelas ini sangat dibutuhkan, gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi, ya, hal-hal yang berkaitan dengan syariat anak di usia-usia awal. Ya, itu semua ada di pembahasan fikih. Ya, contoh anak sebelum balik, ya, berarti perlu dikenalkan tentang alamatul bulugh, dan itu adalah pembahasan fikih. Cara bahasnya gimana, menjelaskannya gimana, itu bahasan sendiri. Nah, jangan sampai hari ini contoh nih, misal ilmu tentang mengenalkan lawan jenis, ya, itu kan dibahas di dalam ilmu IPA, itu ya, biologi itu dibahas. Tapi cara ilmu biologi membahas itu sangat jauh sekali, sangat berbeda dengan syariat ini membahas tentang tema tarbiyah jinsiah, tentang tema pendidikan lawan jenis. Padahal ulama, pakar-pakar pendidikan dalam Islam sudah sangat banyak membahas tentang tema tarbiyah jinsiah, tentang pendidikan lawan jenis. Ya. Itu poin pertama tadi. Poin kedua berbicara tentang apa berbeda laki-laki dan perempuan. Tentu nanti ada hal-hal perangkat-perangkat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Baik dari sisi diri, ya, fisik, ya, kemudian akal, keterampilan, dan seterusnya, itu akan ada sisi-sisi yang berbeda. Tapi yang tadi saya sampaikan di awal, sisi-sisi yang umum, yang itu baik anak laki-laki, anak perempuan, semua perlu mendapatkan ini. Di generasi ini perlu melewatkan ini. Pendidikan adab, Al-Quran, pendidikan iman, ya, kemudian dikenalkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Karena pendidikan ini betapa banyak yang sangat bersinggungan dengan tema syariat. Nah, masalahnya hari ini yang berbicara tentang pendidikan adalah yang jauh dari memahami tentang syariat. Jadi coba kalau kita lihat di umum di masyarakat hari ini, gitu ya, berbicara tentang pendidikan itu yang banyak bicara adalah para psikolog, gitu ya, yang tidak kemudian mengaitkan itu dengan ilmu syariat yang kokoh. Sehingga apa? Jadinya kemana-mana. Itu sudah nggak jelas sumbernya, ya. Kalau bicara orang-orangnya nggak jelas, dan hasilnya terbayang seperti apa generasi ini dengan kondisi seperti itu. Jadi kurang lebih begitu para umat semua di poin pertanyaan kedua tadi. Untuk anak-anak tadi tentu, ya, sama, ya, ada ilmu hal, ya, dan juga nanti ada ilmu yang nanti, ya. Contoh nih, misal nih, salah satu masalah lah, ya, ini sebagai penutup. Salah satu masalah yang sering terjadi begini, ya, ini contoh aplikatifnya. Ini karena kitanya semangat, gitu ya, tapi semangat itu kan harus dipandu sama ilmu agar kita tahu prioritasnya. Anak nih usia kecil, para umat semua, anak usia, dan saya melihat langsung ini, realita ini melihat langsung, ya, bahkan tidak jauh dari sekitar saya melihat langsung. Ada anak usia kecil, ya, para umat semua, ya,
yang usia mungkin baru 3 tahun 4 tahun karena modal semangatnya orang tua gitu ya. Akhirnya kemudian orang tua mengajarkan bahasa Inggris kepada anaknya. Salah nggak belajar bahasa Inggris? Atau mungkin yang lain belajar bahasa Arab? Ilmu bahasa Inggris salah tidak? Ilmu bahasa Arab salah tidak? Semua itu ilmu yang nanti akan ada manfaatnya untuk generasi ini. Ketika ditanamkan, diberikan pada waktunya. Tapi anak yang baru menyerap kosakata, baru kemudian belajar, bahasa ibunya belum kemudian kokoh, dikenalkan dengan itu. Satu, secara tahapan juga bermasalah. Yang kedua, akhirnya kemudian yang di dalam pandangan anak-anak, ya, cara berpikir anak-anak yang dijejali dengan banyak kosakata yang asing, akhirnya bingung. Dan bahkan di lapangan terjadi banyak yang kesulitan untuk mengucapkan bahasa ibu. Ini lagi-lagi bicara prioritas. Jadi bukan hanya modal semangat nih, anak nih harus bisa bahasa Inggris, harus bahasa Arab. Dari usia 3 tahun diajarin bahasa Arab. Gitu ya. Contoh anak 3 tahun, ini bicara Quran nih, mentang-mentang semangat. Ini Quran ya, tadi juga sama. Bicara adab, Quran, iman, itu pun juga ada tahapannya nanti. Ini mengisinya di waktu kapan, tahun berapa, caranya gimana, itu ada tahapannya. Jangan sampai nanti karena semangatnya, oh ini Quran ya, memang Quran jadi prioritas. Kemudian anak 3 tahun, ya ini karena anak usia masih kecil, tahu hal ini prioritas Quran, akhirnya kemudian memaksakan anak yang usianya lagi aktif-aktifnya kan ya 3 tahun, usia bermain untuk dipaksa duduk belajar Quran. Kalau bacanya salah kita marahin. Ya, saya pernah melihat langsung itu. Ya, pernah melihat ada anak usia masih kecil, ya mungkin 3-4 tahun. Ya, oleh orang tuanya kemudian sangat ketat sekali tentang tema Quran ini. Tapi kalimat yang keluar dari lisan anaknya yang membuat saya sedih. Dan ini yang salah bukan anaknya. Tapi ini yang salah adalah orang tuanya. Ya, sangat ketat sekali. Bahkan kemudian ketika anaknya salah sedikit saja, ya, itu kemudian sangat kemudian dikoreksi. Padahal anak usia kecil. Bukan kita usia dewasa, anak usia kecil. Nah, ini pentingnya nanti prioritas. Kita tahu tahapan kapan. Dan sang anak itu yang membuat saya sedih itu, para umat, apa kalimat yang disampaikan sang anak itu? Anak itu menyampaikan, saya nggak mau belajar Al-Quran lagi. Coba, bayangkan niat orang tuanya baik, caranya salah, tidak tepat waktunya, tahapannya salah, jadinya salah. Saya nggak mau belajar Quran lagi. Padahal Quran kebaikan yang harusnya dinikmati, diresapi betul oleh generasi ini, tapi karena cara kita yang salah, jadinya keluar kalimat seperti itu dari anak usia 3-4 tahun. Itu ya para umat semua ya. Jadi tadi ilmu hal juga sama, ada tahapannya, ada prioritasnya. Kepada anak di usia berapa? Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi secara umum tadi itu ya, yang wajib yang semua nih harus kemudian pahami secara urutan di awal sebelum yang lain tadi. 1 adab, 2 Quran, 3 iman, 4 hal-hal yang nanti berkaitan dengan syariat mereka. Itu mereka wajib memahami. Sholat jelas di anak usia 7 tahun. Gitu ya. Ya berarti orang tuanya yang perlu paham tentang sholat. Karena mereka yang nanti akan ngajarin ke anak-anaknya. Tahapannya gimana, cara ngajarinya gimana, di waktu berapa, usia berapa. Gitu ya. Nanti masuk balik alamatul bulugh ya dan seterusnya. Nah, itu perlu dipahami sebelum mengajarkan ke anak-anak. Dan semua nanti akan melatih itu anak-anak perempuan. Laki-laki pun juga sama dengan pembahasan yang berbeda. Cara membahasnya gimana? Pelajari lagi tarbiyah jinsiah. Bagaimana Islam ya kemudian menjelaskan, para ulama menjelaskan tentang pendidikan lawan jenis. Berbeda dengan cara-cara hari ini, sangat jauh dari syariat hari ini. Itu mungkin kurang lebih para umat semua, mudah-mudahan terjawab ya. Ini Allah sudah larut, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Itu saja para umat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah, syukron wa jazakallah khair atas
penjelasannya pada hari ini. Masya Allah bertabur hikmah sekali ya. Insya Allah nanti kedepannya akan ada part 2-nya dari pembahasan kitab ini karena kan masih panjang pembahasannya. Jadi semoga kita diberikan panjang umur dan waktu untuk dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Karena sudah malam, untuk pertanyaan yang satu tadi lagi, insya Allah nanti akan coba kita jawab di pertemuan selanjutnya ya, Umat. Baiklah, saya tutup saja pertemuan kali ini. Jazakumullah khair atas semua partisipasi dari umat yang sudah hadir dan waktunya yang sudah disediakan. Saya tutup saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.